Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapat berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, Ananda, Solih, dan Solihah, untuk materi hari ini mari kita belajar Al-Quran, membaca surah At-Tin. Nah, baik, kita baca bersama-sama yuk. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Artinya, 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri Mekkah yang aman ini. 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Dan 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Isi kandungan surah At-Tin. Tahukah kamu? Surah At-Tin merupakan surah ke-95 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, surat At-Tin tergolong surah Makkiyah. Nama surah ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Pada ayat 1, 2, dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan 4 hal. Yang pertama, buah tin. Yang kedua, buah zaitun. 3, Bukit Sinai. Dan 4, Al-Balad Al-Amin. Yang pertama, dengan buah tin. Buah tin tumbuh di tempat atau bukit yang terletak di kota Damaskus, Suriah. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut, serta memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. 2, dengan buah zaitun.
Buah zaitun tumbuh di sebuah tempat atau gunung di Yerusalem, Al-Quds. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. 3. Dengan Bukit Sinai. Bukit Sinai atau Tur Sina adalah sebuah gunung yang berlokasi di Sinai, Mesir. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu kitab Taurat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, dengan Al-Balad Al-Amin. Yang dimaksud dengan kota yang aman adalah kota Mekah. Di kota ini lahirlah Nabi akhir zaman penutup dari semua nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 4 nama tersebut, karena 4 nama tersebut tidak asing bagi seluruh umat manusia, tentang pengaruh dan peranannya dalam melepaskan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Manusia memiliki rupa yang paling bagus, badan yang paling sempurna, tegak posturnya, dan bisa berbicara sehingga mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan yang memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar mampu membedakan yang baik dan buruk. Akan tetapi, manusia terkadang lupa akan kelebihan yang telah diberikan Allah kepadanya. Manusia banyak yang lalai sehingga mereka tidak menggunakan akal pikirannya sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga banyak manusia yang serakah dan jahat, bahkan melebihi perilaku binatang. Sesuai dengan ayat kelima, maka Allah menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya dan turun derajatnya menjadi hina. Ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang beriman akan selalu beramal soleh karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang beriman itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Ayat ke-7 menjelaskan saat hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai. Ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil, bahwa dialah hakim yang paling adil keputusannya di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Oke, waktunya latihan soal. Tugas pertama, menulis surah Atin dan artinya. Ditulis di buku tulis agama ya. Lalu tugas kedua, menghafal surah Atin ayat 1-8, tidak dengan arti. Semua tugas dikumpulkan melalui Wapri. Semangat mengerjakan dan semangat menghafal. Itulah untuk materi agama hari ini. Bunda mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan.
Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.